Budidaya tanaman buncis tegak di dataran rendah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halimah dari program studi agroteknologi Universitas Budidaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan budidaya tanaman buncis tegak di dataran rendah. Kegiatan budidaya ini tepatnya dilakukan di UG Teknopark, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tanaman buncis dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tipe merambat dan tipe tegak. Buncis yang ditanam pada kegiatan budidaya ini yaitu buncis tipe tegak. Sebelum melakukan kegiatan budidaya buncis, dilakukan pembersihan lahan dari gulma dan sampah lainnya. Gulma dapat dibersihkan secara manual dengan dicabut, atau menggunakan alat seperti cangkul dan mesin pemotong rumput. Selanjutnya, seluruh permukaan tanah ditutup dengan mulsa plastik hitam perak untuk menghambat tumbuhnya gulma. Permukaan tanah yang tertutup mulsa dapat mengakibatkan perkecambahan gulma terhambat akibat terhalangnya sinar matahari. Selain itu, penggunaan mulsa plastik dapat mengurangi resiko serangan hama dan penyakit dengan cara menghambat pertumbuhan gulma sebagai tumbuhan inang. Penyiapan media tanam dimulai dari pengambilan tanah. Keasaman atau pH tanah yang diambil bernilai 3,7, menunjukkan bahwa tanah yang digunakan tergolong masam. Pupuk kandang ayam dapat digunakan untuk meningkatkan pH tanah dan juga sebagai campuran bahan organik media tanam. Tanah ditimbang seberat 2 kg. Sebelumnya tanah yang digunakan telah dihilangkan kadar airnya dengan dijemur. Selanjutnya, ditambahkan pupuk kandang ayam seberat 2 kg. Perbandingan tanah dan pupuk kandang ayam yang digunakan yaitu 1:1.
Tanah dan bubuk kandang ayam yang telah ditimbang diaduk sampai tercampur rata. Setelah diaduk, campuran media dimasukkan ke dalam polybag. Polybag yang digunakan berukuran 35 x 35 cm. Media tanam dibiarkan selama 7 hari untuk memastikan bahan organik dapat terdekomposisi dengan baik. pH media tanam setelah dicampurkan dengan pupuk kandang ayam naik menjadi 6,6. Selain pupuk kandang ayam, pupuk trikokompos juga ditambahkan pada media. Terdapat jamur antagonis Trichoderma sp di dalam trikokompos yang berfungsi sebagai dekomposer bahan organik sekaligus sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman. Sebanyak 200 gram trikokompos diberikan pada media tanam per polybag, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Pemberian trikokompos dilakukan 7 hari sebelum dilakukan penanaman. Selanjutnya, polybag diletakkan pada lahan dengan jarak antar polybag 40 x 40 cm. Benih buncis tegak yang digunakan yaitu varietas gipsi. Sebelum ditanam, dilakukan proses invigorasi benih dengan perlakuan matri conditioning atau perlakuan hidrasi terkontrol dengan media lembab, agar penyerapan air berjalan perlahan dan lebih seimbang. Campuran serbuk gergaji dan aquades disiapkan dengan perbandingan 1 gram benih berbanding 0,5 gram serbuk gergaji berbanding 0,7 ml aquades. Benih ditimbang seberat 135 gram, serbuk gergaji ditimbang seberat 67,5 gram, dan aquades sebanyak 94,5 ml. Serbuk gergaji dan aquades diaduk hingga tercampur rata.
Setelah serbuk gergaji dan aqueduct tercampur merata, benih dimasukkan dan diaduk dalam media. Benih didiamkan dalam media selama 9 jam. Setelah 9 jam, benih dipisahkan dari media. Lalu dikering anginkan selama 15-20 menit. Setelah dikering anginkan, benih kemudian dibilas dengan air. Kemudian dikering anginkan kembali selama 2 jam. Sebelum dilakukan penanaman, media tanam dibasahi dengan air hingga lembab. Kemudian ditugal dengan kedalaman sekitar 4 cm. Benih buncis dimasukkan sebanyak 3 butir tiap polybag. Lalu ditutup kembali dengan media tanam. Setelah tanaman berumur 2 minggu setelah tanam, dilakukan penyulaman pada polybag yang sama sekali tidak tumbuh benihnya. Serta dilakukan penjarangan pada polybag yang benihnya tumbuh lebih dari 1 dan disisakan hanya 1 tanaman tiap polybag. Penyiraman dilakukan dengan sistem irigasi tetes menggunakan pompa air yang dinyalakan melalui saklar listrik. Sebelum sistem irigasi tetes dipasang, penyiraman dilakukan secara manual menggunakan gembor pada pagi dan sore hari, tetapi tidak dilakukan ketika hujan dan ketika media masih sangat lembab. Saluran air sistem irigasi tetes dirakit dari pipa PVC, selang PE, beberapa sambungan, serta drip stick. Pipa diukur menggunakan meteran gulung dan ditandai dengan spidol. Kemudian dipotong menggunakan gerinda. Pipa yang sudah dipotong disambungkan dengan sumber air di lapangan. Selang PE 7 mm dipotong dengan panjang 40 cm menggunakan gunting. Selang ini akan menyalurkan air dari selang PE 16 mm ke tanaman. Selanjutnya, selang PE 7 mm dipasangi drip stick pada setiap ujungnya. Drip stick nantinya ditancapkan pada media yang menyalurkan air dari selang PE 7 mm berupa tetesan air ke tanaman. Selang PE 16 mm dipotong menggunakan gerinda dengan panjang menyesuaikan ukuran lahan dan jarak polybag. Selanjutnya, selang PE 16 mm dilubangi menggunakan solder dengan jarak lubang disesuaikan dengan jarak antar tanaman di lahan. Nepel ulir dipasang pada lubang yang telah dibuat. Selang PE 7 mm disambungkan ke nepel yang telah dipasang.
Rangkaian selang disambungkan satu sama lain, serta dripstick ditancapkan pada setiap polybag. Rangkaian selang kemudian disambungkan ke pipa yang telah disambungkan ke pompa air. Penyiraman dilakukan selama 10 menit pada pagi hari dan sore hari, tetapi tidak dilakukan ketika hujan dan ketika media masih sangat lembab. Selain pemupukan dasar, tanaman buncis juga diberikan pemupukan susulan. Pupuk organik dipilih untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia. Pupuk yang diberikan yaitu pupuk organik cair atau POC dari limbah pisang. Proses pemupukan diawali dengan melarutkan POC dengan air. Konsentrasi yang digunakan yaitu 20 ml per 1 liter air. Setelah POC dituangkan ke dalam air, larutan POC diaduk hingga tercampur rata. Pemberian POC dilakukan dengan cara disiramkan ke permukaan media tanam setelah dilakukan penyiraman. Setiap tanaman diberikan 150 sampai 250 ml larutan POC. Pemupukan dilakukan pada pagi atau sore hari. Mulai dilakukan saat tanaman berumur 2 minggu setelah tanam sampai seminggu sebelum pemanenan terakhir. Interval waktu pemupukan yaitu setiap 1 minggu sekali. Penyiangan dilakukan secara manual dengan mencabut gulma di sekitar tanaman dan lahan budidaya. Selain itu, penyiangan juga bisa dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Penyiangan dilakukan untuk meminimalisir banyaknya gulma di sekitar lahan budidaya sebagai tumbuhan inang dari hama dan penyakit. Beberapa jenis hama yang menyerang tanaman buncis yaitu belalang, penggorok daun, kumbang adoretus, oteng-oteng, kutu putih, kutu daun, dan kepik penghisap polong.
Pengendalian hama dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya penangkapan manual, pemasangan yellow trap, serta dengan menggunakan insektisida nabati. Penangkapan manual biasanya dilakukan pada serangga yang ukurannya besar, seperti belalang. Pengendalian menggunakan yellow trap dilakukan dengan mengikat lembaran yellow trap pada bambu dengan tinggi sekitar 1 meter, kemudian ditancapkan secara menyebar di beberapa titik area lahan budidaya. Pengendalian dengan insektisida nabati menggunakan ekstrak biji dan daun mimba, biasa disebut neem oil. Neem oil dilarutkan ke dalam botol hand sprayer dengan konsentrasi sesuai dengan konsentrasi anjuran produk, yaitu 25 ml per 1 liter air. Selanjutnya, larutan ekstrak neem oil disemprotkan secara merata ke permukaan daun dan bagian bawah daun. Dilakukan pada sore hari dengan interval 3-7 hari sekali. Tanaman buncis yang sudah tumbuh tinggi beresiko rebah ketika terkena angin maupun hujan. Karenanya dilakukan pemasangan ajir walaupun tanaman tidak tumbuh merambat. Ajir terbuat dari bambu yang dipotong dengan panjang sekitar 40-90 cm. Ajir ditancapkan pada media tanam di dalam polybag. Kemudian batang tanaman diikat ke ajir menggunakan tali rafia. Bunga tanaman buncis sudah mulai muncul saat tanaman berusia 5 minggu setelah tanam, dengan mahkota bunga berwarna ungu. Beberapa hari setelah bunga mekar, bunga akan mengering, dan polong yang masih kecil mulai terlihat. Tanaman buncis mulai dipanen sejak umur 8 minggu setelah tanam. Panen dilakukan dengan memetik polong buncis menggunakan tangan. Polong yang dipanen yaitu polong yang sudah berisi. Pemanenan dilakukan secara bertahap setiap 3 hari sekali sampai dengan 10 kali panen.